Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang penggunaan teorema Pythagoras dan menyelesaikan soal cerita Pythagoras. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 8, SMP, MTS, dan sederajat. Untuk memahami penggunaan teorema Pythagoras, mari kita berlatih soal-soal berikut. Soal yang pertama, diketahui titik A min 4,3 dan B 2,5. Tentukan jarak antara titik A dan titik B. Berarti soal yang pertama ini penggunaan Pythagoras dalam menghitung jarak antara kedua titik. Untuk mempermudah, kita sediakan bidang Kartesius. Titik A min 4,3. Kita gambar di sini, titik A min 4,3 dan titik B 2,5. Berarti di sini titik B. Kemudian jarak AB kita beri garis. Kemudian kita buat garis A ke kanan ini, kemudian ke bawah sampai B. Misal titik ini kita beri C. Jadi A, C, B adalah segitiga siku-siku, di mana AB adalah sisi miring, AC dan BC adalah sisi yang lain. AC ini adalah X2 min X1 atau delta X, selisih X atau perubahan X. Kemudian BC adalah perubahan Y, berarti Y2 min Y1. Untuk mencari AB, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita hitung. AC nilainya adalah X2 min X1. Kita masukkan, berarti AC kuadrat X2 min X1 kuadrat plus BC kuadrat berarti Y2 min Y1 kuadrat. Untuk mempermudah, kita tulis saja titik A ini sebagai X1 dan Y1 dan titik B adalah X2 dan Y2. Kita tinggal memasukkan X2 min X1 berarti 2 min 4. Ini ya, 2 min 4 kita kuadratkan plus Y2 min Y1 berarti min 5 min 3 kita kuadratkan. Kita hitung 2 min 4. Karena min 4 menjadi 2 plus 4 berarti 6 kita kuadratkan plus min 5 min 3 min 8 kita kuadratkan. 6 kuadrat sama dengan 36 dan min 8 kuadrat nilainya positif 64. Jadi 36 ditambah 64 sama dengan 100, berarti AB sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi jarak antara titik A dan titik B adalah 10 satuan. Soal yang kedua, sebuah bak mandi pada bagian dalam berukuran 80 cm kali 90 cm kali 120 cm. Bak tersebut selanjutnya diisi air hingga penuh. Setelah terisi penuh, sebuah pipa dicelupkan ke dalam bak tersebut. Berapakah panjang maksimal pipa yang dapat dicelupkan? Perhatikan bagian berikut. Ini adalah bak mandi yang dimaksud dengan ukuran panjang 80 cm, lebar 90 cm dan tinggi 120 cm. Kemudian sebuah pipa dicelupkan.
Untuk mencari pipa yang terpanjang, sama saja kita mencari diagonal bak mandi atau mencari diagonal balok. Ingat rumus, panjang diagonal balok di kelas 8 adalah akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Panjang diagonal bak mandi atau panjang diagonal balok sama saja panjang pipa. Kita hitung, P berarti 80 kita kuadratkan, plus L nya 90 kita kuadratkan, plus T nya 120 kita kuadratkan. Kita hitung, 80 kuadrat 6400 plus 90 kuadrat 8100 plus 120 kuadrat 14.400. Kita hitung, kita jumlahkan, sama dengan akar 28.900. Jadi panjang pipa sama dengan 170 cm. Soal yang ketiga. Seorang anak yang tingginya 150 cm menerbangkan layang-layang dengan benang sepanjang 130 meter. Jarak antara anak dengan titik tepat di bawah layang-layang 50 meter. Tentukan tinggi layang-layang dari permukaan tanah. Catatan, tinggi pangkal benang sama dengan tinggi anak. Berarti nanti ini pangkal benang ini sama dengan tinggi anak. Serta tali layang-layang dianggap tegang atau lurus. Bagaimana sketsanya? Mari kita bahas bersama. Dari sini, seorang anak tingginya 150 cm. Berarti ada anak tingginya 150 cm atau 1,5 meter. Menerbangkan layang-layang dengan benang sepanjang 130. Berarti karena di sini ini pangkalnya, berarti ini benangnya, ini layang-layangnya. Benang sepanjang 130 meter kita tulis. Kemudian jarak antara anak dengan titik tepat di bawah layang-layang 50 meter. Berarti di sini, cret, ini layang-layang tepat di sini, jaraknya ini 50 meter. Tentukan tinggi layang-layang dari permukaan tanah. Layang-layang dari tanah. Di sini ini tanah. Oke, berarti ditanya adalah dari tinggi layang-layang sampai tanah. Tinggi anak 1,5 kita tulis. Kemudian ini berarti T. Untuk mencari tinggi layang-layang dari tanah, berarti nanti nilainya T ditambah 1,5. Kita hitung. Kita mencari T terlebih dahulu. Berarti T kuadrat sama dengan 130 kuadrat dikurangi 50 kuadrat sama dengan 16.900 dikurangi 2.500. T kuadrat sama dengan 14.400. Jadi T sama dengan akar 14.400. Nilainya adalah 120 meter. Ini T sama dengan 120 meter. Jadi tinggi layang-layang dari tanah adalah 120 ditambah 1,5 sama dengan 121,5. Soal yang keempat. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah selatan menuju pelabuhan B sejauh 200 km. Kemudian kapal itu melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pelabuhan C sejauh 180 km. Dari pelabuhan C dilanjutkan ke arah utara menuju pelabuhan D sejauh 440 km. Hitunglah jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan D. Mari kita bahas bersama. Dari atas kita baca sebuah kapal dari pelabuhan A. Nah, misal ini
ada sebuah kapal dari pelabuhan A menuju pelabuhan B, ini ya, ke arah selatan menuju pelabuhan B sejauh 200 km. Untuk mempermudah arah mata angin, kita berikan ini arah mata angin. Utara berarti ke atas, timur berarti ke kanan, selatan berarti ke bawah, barat ke kiri. A ke arah selatan berarti ke bawah ya, ke pelabuhan B. Ini jaraknya 200 km. Kemudian kapal itu melanjutkan perjalanan ke arah timur. Ke timur berarti ke kanan. Dari B ke timur ke pelabuhan C ini sejauh 180 km. Dari pelabuhan C dilanjutkan ke utara. Ke utara berarti ke atas. Dari C dilanjutkan ke utara ke pelabuhan D sejauh 440 km. Pertanyaannya, hitunglah jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan D. Berarti ini kita disuruh mencari panjang AD. Misalkan ini X. Mari kita kerjakan. Misalkan dari A kita tarik garis ke kanan sejajar BC. Pertemuan ini kita beri titik E. Jadi jelas panjang AE sama dengan 180 sama dengan BC. Kemudian panjang CE sama dengan panjang AB, yaitu 200 km. Berarti kita mencari panjang DE. Oke, kita pindahkan saja. Dari CD ini 440 kita geser ke kanan biar lebih bagus gambarnya. CD 440, CE 200, maka ED 240. Dari 440 dikurangi 200. Jadi C ke D jaraknya 440 km. Kemudian perhatikan segitiga AED. AED adalah segitiga siku-siku. Jadi berlaku hukum Pythagoras. Kita mencari nilai X. Berarti X kuadrat sama dengan 180 kuadrat ditambah 240 kuadrat. 180 kita kuadratkan 32.400 ditambah 240 kuadrat 57.600. Berarti X kuadrat kita tinggal menjumlahkan ini 90.000. Jadi X sama dengan akar 90.000 sama dengan 300. Jadi X bernilai 300, maka jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan D adalah 300 km. Untuk mendapatkan video yang lengkap, silakan adik-adik klik ini bagian kiri dan rekomendasi bagian kanan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.